Halo semuanya, kembali lagi di channel Tira Mahendra. Sebelumnya, buat yang belum kenal, nama aku Septira Mahendra Putri, bisa dipanggil Tira, dari Ilmu Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Jadi di vlog kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, aku akan bahas salah satu hasil hewani yang mengandung banyak nutrisi, terutama protein dan omega, yaitu ikan. Jadi langsung aja ke videonya. Aku bakalan nunjukin ke kalian gimana sih caranya kita tahu ikan itu segar atau tidak, dan bagaimana cara kita membuat odeng atau Korean fish cake. Buat kalian yang para pecinta drama Korea dan K-popers pasti udah sering banget dengar nama odeng. Odeng sendiri adalah suatu fish cake khas Korea yang disajikan dengan kuah dan juga sambal gochujang. Dalam perjalanan untuk membeli ikan segar ke pasar tradisional di kotaku. Ikan yang kubeli adalah ikan tenggiri dengan berat 2 kilo lebih sedikit dengan harga Rp160.000. Bisa dilihat kalau ikan tenggiri itu punya motif garis-garis yang khas, tapi ikan tenggiri sendiri juga mirip dengan ikan tuna, makarel, dan bonito karena masih satu famili. Jadi menurut SNI, mata ikan yang segar itu cerah, menonjol dengan kornea yang jernih. Terus insangnya merah dan tanpa lendir. Untuk lendir dari ikan sendiri adalah jernih, transparan, cerah, dan tidak ada perubahan warna. Dan daging dan perutnya itu cemerlang, warnanya asli dan tidak ada pemerahan di antara tulang belakangnya. Terus untuk baunya sendiri segar, bau laut yang spesifik atau tidak busuk, dan untuk konsistensinya dia masih padat dan elastis, juga tidak sobek. Sebelum memfilet, kita pakai sarung tangan dulu biar higienis. Jadi pertama kita sayat dulu di bagian perut untuk mengeluarkan isi perutnya. Lanjut kita potong kepalanya tepat di bawah sirip. Nah sekarang kita mulai filet dari bagian ekor, maju sampai ke depan dengan dibantu untuk mensayat secara vertikal dan horizontal di bagian samping ikannya. Nah di sini kita kerok sisa-sisa daging yang masih ada di bagian tulangnya. Terakhir kita pisahkan daging dengan kulitnya. Ikan tenggiri sendiri semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Mulai dari kepala bisa kita buat gulai kepala ikan, lalu kulit dan dagingnya bisa kita buat pempek dan siomay. Lanjut, bahan pembuatan odeng bisa lihat resep di deskripsi. Caranya gampang banget, yaitu mencampurkan semua bahan untuk menjadi adonan odeng dengan blender. Terus kita tinggal oleskan adonan di kembang tahu yang sudah kita lemaskan dengan air dingin. Terus kita lipat seperti ini sampai bentuknya itu seperti odeng gitu. Terus kita lanjutin deh sampai kembang tahunya habis dan adonan habis. Terus tinggal kita kukus buat kuah dan juga sambal gochujangnya dengan resep yang ada di deskripsi. Setelah itu ditusuk dengan tusuk sate, kemudian disajikan dengan kuah dan sambal. Yang pertama, emang sih banyak banget anak muda atau anak zaman sekarang yang males banget buat makan makanan yang bergizi, terutama ikan. Buat makan aja males gitu loh, daripada apalagi kalau misalnya disuruh masak, disuruh memfilet ikan, karena filet ikan itu sebenarnya nggak sulit-sulit banget, tapi juga nggak gampang, harus ada effort di sana. Jadi aku pengen ngucapin terima kasih kepada ibu dosen ilmu teknologi pangan mata kuliah teknologi pengolahan hasil hewani yang telah memberikan tugas ini, yaitu Ibu R. Pesan dari aku sendiri setelah aku mencoba memfilet ikan, aku mencoba mengolah ikan secara mandiri, ya pastinya tadi aku juga banyak banget salah karena itu masih pertama kalinya aku mengerjakan olahan ikan sendiri tanpa dibantu orang tua ataupun orang lain. Pesannya adalah jangan takut untuk mencoba dan berusaha. Sekian dulu dari vlogku kali ini. Terima kasih.